Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan pulang ke LA setelah 2 minggu di Cina. Jadi saya saat ini berada di Guangzhou Airport. Ini adalah Guangzhou Airport. Apa yang saya lihat dan saya simpulkan dari travel saya ini? Yang pertama yang saya perhatikan bahwa ini sangat bersih. Nggak tahu so far yang saya keliling di tempat 22 minggu ini, Guangzhou apa semua, tidak ada sampah sama sekali, juga tidak ada pengemis. Saya tidak menjumpai satu orang pun pengemis. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya dengar mereka dipekerjakan untuk jadi bikin bersih jalan atau apa gitu. Sehingga memang tidak ada sampah gitu. Itu yang pertama. Jadi tidak ada pengemis dan tidak ada sampah. Padahal yang ketiga saya melihat di Cina ini semua pakai plastik. Jadi plastik ini apa semua dibungkus pakai plastik, tapi saya tidak melihat itu berceceran di mana-mana. Saya tidak tahu apakah memang karena mereka ada recycling plastik khusus, saya tidak tahu. Tapi yang jelas lebih banyak plastik, ya semua kemasan semua pakai kemasan plastik. Dan bukan plastik-plastik yang biasa, plastik yang tebal gitu loh. Itu yang saya perhatikan. Terus kemudian yang saya lihat juga yang nomor 3, airport checking di ketiga banyak sekali hampir tidak bisa berbahasa Inggris, even yang simple Inggris juga tidak bisa. Jadi itu yang saya perhatikan di sini hampir semua tidak mau pakai bahasa Inggris. Keempat, saya dengar memang kabar bahwa kita harus pakai WeChat atau pakai Alipay untuk bayar kemana-mana. Saya terus terang tidak bisa pakai WeChat untuk bayar karena kita harus punya bank account di Cina. Jadi saya pakai Alipay yang saya connectin dengan kredit card saya dan it work fine. Tapi kalau kamu tidak punya itu, masih tetap bisa bayar dengan yuan. Dan yang saya perhatikan bahwa dengan yuan ini kurang lebih konversinya sekitar 1 US dengan yuan. Saya ambil uang di ATM sekitar berapa ya, 1.000 yuan, 1.000 yuan ya, 1.000 yuan. Di ATM saya terambil sekitar 143 lah gitu, jadi dengan fee-nya. Terus kemudian apalagi yang saya bisa ceritakan, stasiun kereta apinya. Stasiun kereta apinya tuh membuat saya malu banget dengan di LA dan terutama New York. Karena di sini bersih banget dan tidak ada sampah, tidak ada pengemis dan tidak ada bau pesing. Di New York dengan di LA kan kita turun tuh bau pesing, orang kencing, ada homeless di mana tidur situ. Di sini tidak saya jumpai. Saya juga tanya, katanya juga orang sangat aman, orang jalan malam juga bisa, karena katanya di mana-mana ada CCTV. Walaupun saya tidak lihat secara menyolok, tapi di mana-mana ada CCTV gitu loh. Jadi itu yang saya melihat. Terus kemudian juga saya terus terang memang saya mempunyai selama ini saya jalan, saya melihat bahwa mereka itu membangun di setiap kota itu ada tempat pariwisatanya. Dan menurut saya di Cina ini pariwisatanya itu sangat bervariasi. Mulai dari pantai, gunung, kebudayaan, kamu park namanya. Jadi setiap tempat, setiap kota dibangun pariwisatanya sehingga kayaknya local people, cukup untuk dengan local people aja udah penuh gitu loh. Saya tidak melihat, selama ini di Guangzhou dan di beberapa tempat yang saya pergi ini, saya tidak lihat orang bule. Adalah 3-4 orang gitu, tapi sangat sedikit. Saya tidak tahu kenapa, tapi itulah yang saya lihat. Terus kemudian, tapi di sini masih ada juga yang kurang convenient bagi saya itu, yaitu WC jongkok. Jadi tadi ini di airport ini, ada 9 WC di laki, 2 WC duduk, 7 WC jongkok. Ini pertama kali lagi saya WC jongkok setelah lama sekali saya tidak pernah. Dan bagi kita ini yang susah jongkoknya nih agak capek gitu loh. Jongkok
jongkok begitu tuh sangat untuk capek berdirinya. Tadinya saya bingung, aduh gimana nih blastnya, saya tidak ada lihat timba, tidak ada lihat ember. Ternyata juga ada pencetan untuk flash gitu. Biasanya kan kita di Indonesia pakai ini. Another thing saya lihat semua di mana-mana tetap pakai toilet paper. Saya pikir cara di Indonesia lebih enak pakai air, pakai bait itu ya, pakai flash dengan air. Saya kira itu banyak menghemat kertas. Ya. Terus kemudian yang saya perhatikan juga sungai-sungainya tuh bersih banget. Tidak ada yang mandi, tidak ada telanjang, tidak ada tai, tidak ada plastik, tidak ada apa gitu loh. Bersih sungainya. Saya sangat impress dengan hal itu. Walaupun tentu dari sungai itulah dibuat air keran ya, PDAM. Tapi tetap PDAM-nya tidak diminum. Kita minum pakai botol-botol air. Sekali lagi botol-botol air di mana-mana. Cuma saya tidak tahu gimana mereka, tentu ada cara untuk recycling sehingga tidak merusak lingkungan. Ya, kurang lebih itu yang saya lihat. Jadi kesimpulan saya melihat ada satu sila di kita punya Pancasila, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kayaknya mereka buat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Tiongkok. Karena saya melihat ya, suku-suku minority seperti suku minority Li, suku minority Miao, tadinya itu kan sangat primitif mereka ya. Sekarang dibangun itunya dibuatkan modern, dibuatkan toko yang mereka bisa jual dia punya silver, peraknya. Dan kita kemarin tuh mau dijualkan untuk termos air, katanya promosinya kalau kamu pakai air ditaruh di gelas perak akan menjadi alkalin. Nah, termosnya satu itu sekitar 350 US dollar. Terus ada sisir perak. Kemarin saya mereka tunjukin, dikerokin lah, kita dipakai belakangnya sisir di leher di sini gitu. Katanya dengan sisir dengan perak ini akan menambah sirkulasi tubuh. Saya pikir itu mungkin yang merupakan asal daripada kerokan di di Indonesia. Juga kalau di Indonesia kan pakai koin. Mungkin awalnya tuh tadinya koin perak gitu ya, karena mempunyai katanya efek untuk menambah sirkulasi dan something. Saya tidak tahu apakah koin biasa dengan koin perak akan mempunyai efek yang lain atau bagaimana. Tapi gara-gara itu beberapa teman-teman membeli sisir perak yang harganya sekitar 200 dolar. Saya tadinya hampir beli juga yang termosnya karena saya sungkan. Tapi untuk somehow saya punya Alipay tidak bisa diterima karena terlalu besar transaksinya. Dia hanya bisa mungkin yang kecil-kecil, yang sekitar 4 dolar, 5 US dollar, 10 US dollar gitu. Terus saya lihat juga bahwa harga barang-barang tidak mahal. Kemarin di desa di kampung Indonesia kan ada bentu yang nyambut kita. Saya mau kasihkan tip, saya taruh uang 200 yuan. Terus tidak lama kemudian mereka ambil uang itu dan datang dia kembalikan ke saya. Katanya mereka tidak boleh menerima tip karena mereka sudah dibayar oleh government dan mereka melakukan itu untuk government, jadi tidak boleh terima tip. Jadi tipnya dikembalikan ke saya. Tetapi untuk sopir dengan tour guide tetap kita kasih tip dan mereka terima gitu. Walaupun kita diwanti-wanti jangan kasih tip ya, jadi ya sudah hemat uang juga gitu. So itulah kurang lebih kesimpulan yang saya lihat. Saya lihat juga tidak di mana-mana juga tidak tampak polisi atau apa, kecuali waktu masuk di airport kita dikasih masuk satu tempat semua bag yang orang masuk itu dulu di swab untuk melihat kalau ada residu daripada bahan peledak. Terus di scan untuk dilihat kalau ada bahan peledak atau tidak gitu. Terus kemudian tentu orang di mana-mana orang pakai phone. By the way, WhatsApp dengan YouTube dengan Facebook, Amerika Online account saya tidak bisa jalan di Cina. Tapi karena saya rupanya begini, karena saya punya T-Mobile,
T-Mobile plan saya itu kan bisa di setiap negara dia bisa nyala kontak dengan lokal sendiri dan saya bisa pakai saya punya T-Mobile. Di Cina juga ada T-Mobile saya bisa jalan lumayan, tapi dengan T-Mobile itu saya harus matikan WiFi lokal dan saya pakai T-Mobile saya dan itu bisa lihat saya punya WhatsApp jadi yang teks-teks aja tanpa video atau juga bisa lihat bisa lihat YouTube saya sedikit, bisa lihat Facebook. Tapi yang kalau di hotel ada hotel di Guangzhou slow, tapi hotel di Hainan cepat. Terutama di Wuhan. Di Wuhan hotelnya wifi-nya bagus. Terus kamu harus plus dengan VPN. Nah, saya tuh tidak ngerti VPN itu apa, saya tidak pernah lihat. Saya pikir tapi VPN ini kita bisa upload dengan free VPN. Jadi dengan free VPN ini saya bisa free VPN plus WiFi hotel, saya bisa lihat WhatsApp, bisa lihat YouTube, upload YouTube. Jadi saya di hotel situ kebetulan saya langsung upload sampai 7 YouTube, 5 YouTube untuk kisah-kisah daripada perjalanan saya. Kalau kalian mau lihat YouTube perjalanan saya, silahkan dilihat di sini di saya punya YouTube. Moga-moga ini bisa menambah wawasan kalian tentang Cina. Oke.